menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Kalbe. Ratusan warga mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Mereka memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu pimpinan KPUD dan menyampaikan protesnya. Namun aksi warga ini dihalau aparat keamanan yang telah berjaga di depan kantor KPUD. Aksi warga ini untuk memprotes keputusan KPUD Maluku Tengah yang sengaja memajukan jadwal pencoblosan putaran kedua dari tanggal 30 Mei menjadi 23 Mei. Selain itu, massa juga mendesak KPUD untuk memverifikasi data pemilih. Kami ingin mempertanyakan kepada KPUD, mengapa ada 24.000 pemilih yang tanggal lahirnya 1 Juli. Meski menuai protes, KPUD Maluku Tengah tetap akan melaksanakan pemilu kada putaran kedua ini dengan alasan keamanan. Dari Masohi, Maluku Tengah, Hari Raja Baikole, TV One mengabarkan. Saya udah kesana. Iya, masih bersama Mbak Wirdianingsih dan juga Pak Abdul Wahab Dalimunte, tetapi di ujung telepon sudah ada Levi Karyu. Pak Levi Karyu, tim sukses Cagup Yusuf Latukonsina. Betul ya Pak Levi? Iya betul Mbak Indi, selamat malam. Malam. Pak Levi, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan sambil kita bincang. Pak Levi, pada saat tadi unjuk rasa, ini apa yang menjadi penyebab teman-teman berunjuk rasa? Ya, saya udah simak dari tadi, ada dialog TV One. I love Top One. Ini yang saya pilih. Top One, oli paling memuaskan. Sambil begini. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang giliran Bung Akbar. Ini Bung Romi minta untuk kembali saja ke sistem perwakilan agar tidak ada gesekan di masyarakat. Demikian juga ada pertimbangan khusus dari Bung Ganjar. Anda gimana ngeliatnya? Saya rasa benar adanya ya. Cuman kalau boleh saya katakan, apa yang dikatakan Pak Romi tadi itu adalah stadium kedua dari persoalan pilkada kita. Stadium pertamanya menurut saya, dan ini adalah sebuah pengakuan dosa yang sering saya ungkapkan di publik. Nggak apa-apa kan, kita jujur-jujur aja. Terima kasih. Bahwa ini adalah kegagalan partai politik untuk melakukan rekrutmen bagi jabatan-jabatan publik yang berhubungan dengan publik. Saya harus mengatakan itu. Ada hasil penelitian salah satu lembaga yang ada di Indonesia mengatakan ada 6 kelemahan partai politik di Indonesia. Salah satunya adalah rekrutmen untuk jabatan-jabatan itu tadi. Jadi ini bentuk tanggung jawab seorang Akbar Faisal. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan yang muncul ini adalah ikutnya kegagalan partai politik juga memberikan sebuah pendidikan politik bagi masyarakat. Bahwa ini loh sebenarnya yang kita butuhkan. Anda bisa bayangkan, angkanya sudah bergerak ya Pak Ganjar ya, tidak lagi 150 kepala daerah yang tersangkut dengan 157 Ya. Gubernur dan kabupaten bupati yang tersangkut dengan persoalan hukum, baik yang disadari atau tidak disadari. Nah, ini kan sebuah luar biasa kan Pak. Belum lagi soal kemampuan. Beberapa waktu yang lalu kami Komisi 2, saya dengan Pak Ganjar kan di Komisi 2, kami mengundang beberapa bupati, sampai berapa waktu itu Pak, 60 sekian bupati. Saya yang bertanya pada salah seorang bupati bahwa ada persoalan begini di daerah. Sungguh mengagetkan tanggapan dari bupati itu. Dia marah sama saya. Oh hati-hati Pak Akbar bicara gini. Saya bayangkan Pak, bupati ini seorang anggota DPR saja dia marah ketika saya bertanya gitu. Bagaimana kalau masyarakatnya bertanya? Artinya apa? Ini ada hubungannya dengan ketidaksiapan si kader, ya apapun namanya kan. Hari ini kan yang menyediakan para calon pejabat itu adalah partai politik. Demikianlah adanya undang-undang kita. Menurut saya ini adalah dia marah bukan dari partai Hanura mungkin. Terlepas soal itu ya, ini, tapi menurut saya
kita bisa melihat bagaimana perilaku, tidak semuanya tentu saja, ada yang baik ya. Saya harus mencatat beberapa nama baik gubernur maupun bupati yang ada, tetapi dalam banyak hal, termasuk di daerah saya di Sulawesi Selatan, ada banyak kepala daerah yang menurut saya jadi bertanya, orang ini layak nggak menjadi kepala daerah gitu. Oke. Bung Ganjar, Bung Akbar Faisal, Bung Romi, mohon ditahan sebentar. Pemirsa, kalau Anda melihat tayangan, maka Anda akan melihat di sebelah kiri layar Anda terlihat tangisan. Ini adalah para sanak keluarga dari mereka yang berada di pesawat Sukhoi Superjet 100 yang diduga jatuh atau yang hilang kontak di atas Bogor. Kita masih menunggu situasi terkini karena informasinya akan ada semacam jumpa pers di sana. Gambar ini akan kami tahan terus sehingga ada informasi terkini tentang apapun yang terjadi di Halim Perdana Kusuma ketika ada usaha pencarian terhadap pesawat naas tersebut. Tapi sekali lagi pesawat masih hilang kontak dan kita harapkan kita akan segera tahu situasinya, kondisi terkini. Dan keluarga korban atau keluarga dari mereka yang berada di pesawat saat ini masih terus berdatangan ke Halim. Kita akan terus memantau bagaimana situasi di sana, termasuk jikalau jumpa pers jadi dilakukan, karena memang ada sejumlah informasi yang belum dirilis secara resmi hingga saat ini, termasuk juga manifest meskipun sudah banyak beredar di media tetapi belum dirilis secara resmi oleh pihak otoritas penerbangan. Oke, perbincangan di sini kami sebetulnya masih ingin masuk pada persoalan pemilu kada. Namun karena situasi terkini di Bogor dan kemudian juga di Halim Perdana Kusuma, mungkin saja kita tidak akan meneruskan perbincangan ini. Namun mungkin begini, kita atas nama rakyat Indonesia, bapak-bapak bertiga ini adalah wakil rakyat, bisa menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan sesuai dengan Saya ingin meminta tadi pada Anda, apakah boleh kami mengucapkan rasa prihatin kami terhadap kejadian ini? Saya dari tadi mengikuti dari dari rumah tadi, kemudian ke sini saya ikutin di mobil perkembangannya, dan saya sampai tidak bisa bicara ya. Saya rasa pada bersedih semua teman-teman, apalagi ada wartawan juga di dalam ya, bukan cuma wartawan, banyak teman-teman para kru ya dari berbagai maskapai penerbangan yang lain. Kita berharaplah segera ada informasi yang bisa sedikit membahagiakan terutama keluarga ya. Sambil menyusun kata, Bung Akbar, Bung Romi, dan Bung Ganjar, kita break dulu. Menyusun kata dan menyusun informasi yang akan kita sampaikan pada publik tentang situasi terkini di Halim Perdana Kusuma maupun di Bogor. Kami akan kembali sesaat lagi. Pers. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kami informasikan bahwa saat ini di Bandara Halim Perdana Kusuma sedang dilakukan persiapan untuk jumpa pers terkait dengan hilangnya pesawat Sukhoi Superjet 100, dan saat ini keluarga dari mereka yang berada di dalam pesawat sudah mulai berdatangan ke Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita bergabung dengan Halim Perdana Kusuma, di sini ada rekan-rekan dari Dewan. Mas Ganjar, ada yang ingin disampaikan terkait dengan kabar hilangnya pesawat Sukhoi ini? Ada 40 orang lebih yang ada di dalam pesawat. Iya Mbak Grace, Mas Indi, tadi dari sore kita berbincang, bertiga juga tadi kontak-kontak. Ada beberapa nama yang rupanya kita kenal juga kita klarifikasi. Rasanya dalam dialog malam ini juga tidak terlalu enak kita berbicara sengketa pilkada, tapi di sebelah gambar yang lain itu sedang saudara-saudara kita mudah-mudahan bisa segera ditemukan, tapi kita mendengar hampir semua media mengatakan ada musibah itu. Mudah-mudahan tidak, tapi kita betul-betul ikut prihatin dan mudah-mudahan aparat dan mereka rescue team segera menemukan posisi sebenarnya sehingga kita bisa memastikan apa yang terjadi pada kondisi sampai dengan malam hari ini. Kita cukup prihatin untuk itu. Mas Romi, saya kira memang situasinya tidak memungkinkan ya buat kita untuk berbicara lebih lanjut tentang pilkada, sementara ada saudara-saudara kita yang di sana begitu kebingungan dalam cemas mereka. Dan tentu atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Semoga tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi, tetapi kalaupun itu terjadi tentu kita berharap keluarga yang memang mengalaminya bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui itu semua. Ya. Bung Akbar. Saya cuma bisa mengatakan saya bersedia atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Hanura dan kita semuanya tentu saja. Saya selalu kalau urusan soal sedih seperti ini kita harus atas nama bangsa lah, karena ini kan. Tetapi selain dari itu juga supaya selalu terukur
bagaimana penyelesaian sebuah musibah seperti ini. Saya pernah di Komisi 5 dan kita tahu bagaimana undang-undangnya untuk penerbangan udara itu. Saya berharap ada penjelasan yang resmi dari pemerintah dan kalau perlu ada yang bertanggung jawab soal itu. Kita tidak bisa lagi hanya mengatakan bahwa ini adalah musibah dan kemudian diam-diam begitu saja. Nggak bisa. Harus ada yang bertanggung jawab. Setidaknya ada penjelasan yang detail tentang apa kejadian ini. Saya rasa supaya ini terukur ya. Tapi terlepas dari semua itu, saya atas nama pribadi sekali lagi dan keluarga besar Hanura berharap bisa ada informasi segera dan turut berduka cita. Baik, dari PDIP, dari Hanura dan dari P3 terima kasih. Ini adalah tangisan, keluhan atau kesedihan kita bersama. Sekali lagi kita berharap bahwa akan ada penjelasan mengapa terjadi musibah jatuhnya atau hilangnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Kami akan sekali lagi terus berusaha mendapatkan hubungan dengan Halim Perdana Kusuma untuk bisa mengikuti apa yang terjadi di sana. Tapi dengan Bapak Pertiga, terima kasih telah bersama kami di sini. Kami akan kembali saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita akan langsung menghubungi Merita Effendi yang saat ini berada di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Rencananya akan diadakan jumpa pers terkait dengan hilangnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Merita. Merita, situasi terkini di sana seperti apa? Hingga saat ini kami, pihak awak media juga masih menunggu karena sebentar lagi tampaknya pihak Halim Perdana Kusuma akan menggelar konferensi pers terkait apakah mereka sudah menemukan atau sudah berhasil mengontak para penumpang atau paling tidak salah satu dari penumpang. Berikut kita dengarkan bersama-sama konferensi pers dari Halim Perdana Kusuma. Baiklah, selamat malam rekan-rekan wartawan sekalian. Malam ini kami akan menjelaskan hilangnya kontak pesawat Sukhoi Superjet 100 ya. Dan saya dari Badan SAR Nasional, kemudian Pak Tatang dari KNKT, lalu Bapak Pangkop SAU 1, kemudian dari bandara dan juga dari dari Basarnas. Kemudian inilah yang akan menjelaskan Pak Sunaryo dari Trimarga. Oleh karena itu Pak Naryo, saya berikan kesempatan, monggo silahkan menjelaskan kepada beliau apa misi dari pesawat itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Saya mewakili dari PT Trimarga Rekatama untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin rekan-rekan pers menginginkan informasi. Jadi pesawat Sukhoi Superjet 100 yang datang kemarin sore pukul 4 sore di Lanut Halim Perdana Kusuma. Misi ke Indonesia, ya sekali lagi misi ke Indonesia, akan melaksanakan demo flight. Jadi misinya akan melaksanakan demo flight. PT Trimarga Rekatama itu menjadi representatif atau agen yang ada di Indonesia sebagai penghubung antara Sukhoi Company Rusia kepada airline yang akan membeli pesawat-pesawat tersebut. Itulah kedudukan Trimarga Rekatama. Dalam hal demo flight ini, PT Trimarga mengatasnamakan Sukhoi Company, mengundang kepada para pebisnis yang bergerak di bidang airline kurang lebih sebanyak 100 orang. 100 undangan kita sebar. Dan pada pagi hari ini
para undangan hadir di Bandara Halim ini untuk mengikuti joy flight yang diawaki pesawat tersebut oleh kru dari pihak Rusia. Dalam mission pertama, terbang kurang lebih 35 menit sampai 40 menit, mulai take off sampai dengan landing, tidak ada masalah apapun juga. Semuanya berjalan dengan lancar, dan turun melaksanakan refreshment, istirahat sebentar para kru dan para undangan, dilanjutkan dengan flight yang kedua. Flight yang kedua itu membawa sebanyak 42 undangan dan 8 kru. Jadi total pesawat tersebut membawa 50 orang. Lost contact dengan bandara sampai sekarang semuanya saya menyerahkan sepenuhnya pada pihak Basarnas untuk melaksanakan evakuasi dan pencarian daripada lokasi jatuh pesawat. Sampai saat ini juga belum ada berita, mungkin nanti malam atau mungkin dilanjutkan dengan besok pagi. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mission dari pesawat Sukhoi Superjet 100 ini adalah melaksanakan demo flight di Indonesia yang rencananya besok sudah kembali lagi ke negaranya. Demikian informasi kami sebagai perwakilan daripada PT Trimarga. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Kabasarnas untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sesuai dengan tugas kami melaksanakan pencarian dan pertolongan, ketika kami mendengar informasi atau dilapori informasi masalah lost contact-nya pesawat ini, kami langsung menerbangkan 2 helikopter, yaitu Bolko 105 dan Super Puma, yang satu dari Halim, kemudian satu dari Atang Senjaya Bogor. Namun demikian, pada saat penerbangan karena cuaca tidak memungkinkan, awan yang sangat pekat hitam, kemudian anginnya cukup kencang, sehingga dengan terpaksa helikopter kembali ke Halim 1, kemudian yang satu lagi ke Atang Senjaya. Untuk pencarian melalui udara akan kami lanjutkan besok pagi. Sebagi mungkin, kalau memang cuaca memungkinkan akan segera kami terbang. Kemudian malam ini kami mengandalkan SAR darat yang terdiri dari Badan SAR Nasional, baik yang dari Jakarta maupun dari Bandung, kemudian dari TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan kepolisian yang jumlahnya cukup banyak, menuju ke tempat yang kami duga, yaitu koordinat terakhir di mana terjadi last contact, itu adalah koordinat 064308 South, kemudian 1064315 East. Koordinat ini setelah kami plot ada di sekitar Gunung Salak. Kemudian juga ada informasi pada kurang lebih sebelum jam-jam atau menit-menit ini, pesawat minta turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Jadi sekarang ini memang kami sangat menunggu informasi dari rescuer yang sekarang sudah sampai di Gunung Salak sana, tetapi kalaupun untuk sampai di puncak itu memerlukan waktu. Tetapi paling tidak siapa tahu ada informasi dari masyarakat, kemudian juga informasi dari pihak manapun. Jadi informasi dari masyarakat dalam bentuk apapun itu merupakan suatu yang berharga yang kami jadikan dasar untuk analisis. Karena kami juga segera mungkin ini segera diketahui, kemudian kami segera melaksanakan pertolongan atau evakuasi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Pak Daryat, bisa diceritakan secara ringkas kronologinya, Pak?
Mulai dari take off sampai lost contact. Kronologinya tadi jam 14.00 pesawat take off menuju Pelabuhan Ratu. Dalam rangka misi sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Trimarga tadi. Kemudian setelah itu kembali ke Halim lagi. Jadi kalaupun kita hitung dari take off jam 14.12, kemudian lost kontaknya atau terakhir kontaknya 14.33, jadi 30 menit lah, sekitar 21 menit. Nah, tentu setelah dia lost kontak, ya terakhir seperti itu, kemudian kami mengerahkan semua kekuatan yang ada. Gitu. Pak, itu yang sedang kami kami analisis sekarang, kami diskusi dengan teman-teman ini, ya kenapa kok bisa hilang lost contact yang sampai sekarang kita belum memperoleh kepastian. Apanya? Ketua penerbangan itu rutenya sama. Rutenya sama. Next time, my staff will explain with the English. Saya tidak memastikan jatuh, tapi hilang kontak di koordinat itulah yang kami duga ya. Tapi belum pasti jatuh. Ya. Pak, untuk bagaimana dari koordinat gimana? Titik koordinat gimana Pak bawa tadi ya? Di desa mana tadi? Iya sama Pak. Sama. Coba bawa tambahkan. Pak, komunikasi lain selain minta ketinggian turun nggak ada lagi Pak? Tidak ada lagi. Cuma itu aja Pak? Iya. Koordinat yang tadi Pak, disinyalir itu Pak. Saya ulang lagi masalah koordinat. Koordinat yang didapat dari radar Cengkareng tangkapan pada jam tersebut adalah 06 derajat 43 menit 08 detik south, 106 derajat 43 menit 15 detik east. Saya kira itu yang jawab. Desanya. Desanya adalah desa Cidau. Kita buka posko di sana. Kita buka posko, kemudian kita buka helipad. Dan besok direncanakan ada 3 helikopter yang akan berangkat pagi-pagi dari sini jam 7. Cidau. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya belum memastikan pesawat ini jatuh. Tetapi kami hanya menuju lokasi di mana pesawat ini terjadi lost contact atau kontak terakhir. Ya. Berdasarkan informasi conversation terakhir dengan pilotnya, mereka menyampaikan apa Pak pada saat terakhir sebelum lost contact? Dia terakhir itu ya minta turun dari ketinggian 10.000 ke 6.000. Itu aja tidak ada. Tidak. Justru saya tidak tahu. Ada nama Pak, juga ada nama. Tapi menurut Pak, apakah itu benar soal nama mantan Menteri Rumah Rakyat dan juga makanan itu? Oke, terima kasih. Nanti yang menjelaskan dari pihak Trimarga. Monggo silakan. Begini, memang untuk daftar manifest itu tadi pada waktu mau berangkat itu sudah didaftar. Tapi ada beberapa orang yang tidak jadi karena nanggung pada waktu itu melaksanakan sholat duhur sehingga mereka tertinggal di pesawat. Tapi ada juga yang awalnya tidak ingin ikut, begitu mendapatkan informasi dia ikut, itu ada. Sehingga daftar manifest yang sekarang kami dapatkan yang terbaru itu adalah 50 orang, 8 itu adalah kru, 42 adalah undangan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kelihatannya tidak ada di dalam daftar. Tidak ada. Di dalam daftar yang saya pegang ini tidak ada.
pesawat ini baru dan ini untuk dipamerkan di Indonesia dengan cara untuk melaksanakan demo terbang, dan ini juga pesawat baru yang sudah mendapatkan sertifikat kelaikan. Jadi kondisi pesawat betul-betul brand new. Ini yang saya ketahui. Begini, dari PT Trimarga sebagai agen dari Sukhoi Company, kita bertanggung jawab. Kita harus mengadakan koordinasi dengan pihak SAR, Basarnas. Saya sudah koordinasi. Kita koordinasi dengan Lanut untuk mendapatkan informasi dan fasilitas apa saja yang apabila besok kita perlukan. Dan sekarang kalau tidak salah kita sudah disiapkan satu posko. Untuk penumpang itu mendapatkan asuransi langsung dari pihak Sukhoi Company atau dari pihak Rusia. Asuransi itu tadi sudah kita bicarakan dengan pihak Sukhoi, dan mereka mengatakan asuransi akan ditanggung oleh pabrik atau pihak Rusia. Demikian. Sampai sekarang besarannya kita juga belum tahu, itu masih nanti akan kita bicarakan karena rekan-rekan dari Sukhoi Company itu juga tidak bisa jumpa pers sekarang ini karena mereka mempunyai prosedur, mereka mempunyai aturan sendiri. Apapun yang terjadi di sini semuanya akan disampaikan kepada pihak Rusia. Ada pernyataan dari kedutaan Rusia, Pak? Nanti ada, tadi ada kurang kedutaan, jadi nanti mungkin kalau sudah mendapatkan rilis dari pihak Rusia, mungkin dari Sukhoi Company atau rekan-rekan dari Sukhoi yang jumlahnya sekitar 28 akan diwakili untuk kita ajak untuk berbicara. Pak, untuk manifest terbaru yang katanya dari 50 yang on board itu dari mana ya? Soalnya katanya tadi dia bilang kalau manifestnya itu terbawa di dalam pesawat. Kita dapatkan adalah dari pihak Rusia yang ada di sini. Jadi ini tadi baru di brand yang terbaru, ini juga masih ada orek-orekan seperti teman saya marsikal pertama Yono Kalbium. Tapi tidak. Tapi nanti akan kita tempel lagi. Ya, demikian. Yang dari media, dari Angkasa Magazine 2 orang. Enggak masalah. Terus dari Bloomberg News 1 orang, Trans TV 2 orang, itu dari rekan-rekan. Nanti aja saya akan sebutkan, mungkin akan saya berikan pada Anda. Jadi sekarang kita akan fokus kepada hal yang lain dulu. Oke, begini, kalau kondisi pilot dan kopilotnya, dia semua penerbangan yang akan terbang itu harus memenuhi ops requirement, dan saya yakin pilotnya di sini kalau tidak memenuhi syarat tidak akan terbang, gitu ya. Kemudian selanjutnya begini Pak, itu mungkin yang bisa adalah dari PLL kita sendiri di bawah, yang kita tidak tahu kronologisnya ataupun report-report itu kan dari pihak ini besok. Oke, gini Pak, jadi menit per menit itu di ATC Pak, jadi sebaiknya nanti mungkin Bapak bisa tanya kepada Air Traffic Control ya, itu jam berapa dia start engine, jam berapa taxi dan sebagainya. Yang kami ketahui sekarang ini hanya dia take off jam 14 sekian, kemudian lost contact terakhir jam 14.33. Pada saat jam 14.33 ini kami cross check di radar. Posisi radarnya berada di koordinat yang kami sampaikan tadi. Itu. Kalau rinciannya menit-menit saya kira nanti di ATC. Oke, next time.
Oh ya, ini Pak KNKT, mau usulan. Pak KNKT. Ini baru pertama. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita sedang dalam suasana bahwa pesawat itu dalam status distress. Distress itu artinya bahwa pesawat itu belum boleh dikatakan celaka, tetapi dia dari fuel yang dibawa sampai saat ini lost kontak, tidak ada kontak, dan belum diketahui celaka atau tidaknya. Jadi kita namakan sampai saat ini pesawat itu dalam status distress. Itu yang pertama. Kita harapkan mudah-mudahan menemukan pesawat itu besok dalam keadaan yang tidak celaka. Itu harapan kita semua. Namun kalau itu celaka, amit-amit saya masih mengharapkan kalau terjadi kecelakaan, pesawat itu adalah pesawat sipil yang tercover oleh aturan ICAO, International Civil Aviation Organization. Itu pesawat Rusia, pilot Rusia. Ada dua kepentingan besar di situ antara Rusia dan Indonesia. Pertama, pesawat itu state of design-nya Rusia, state of manufacture-nya Rusia, state of registry-nya Rusia, state of operator-nya Rusia. Tetapi state of occurrence Indonesia. Yang kedua, state that having a victim itu Indonesia. Indonesia punya kepentingan. Aturan ICAO mengatakan kalau ada pesawat sipil celaka, state of occurrence punya kewajiban menginvestigasi sesuai tata cara internasional. Jadi mudah-mudahan tidak celaka. Kalau celaka, tadi sore jam 4 saya sudah kontak dengan ketua KNKT Rusia yang kebetulan ada di Jerman. KNKT akan leading memimpin ini. Tetapi Rusia sebagai state of manufacture dan design punya hak mengikuti investigasi. Jadi itu pembicaraan yang sudah ada. Yang saya sudah siapkan sekarang adalah daftar nama sudah dapat. Yang kedua, saya sudah secure semua percakapan-percakapan yang ada di tower. Untuk kepentingan investigasi dan safety tidak boleh itu bocor sebelum KNKT tahu. Ini dilindungi oleh undang-undang kita nomor 1. Boleh ada. Yang kedua, mereka akan datang ke sini nanti dari Rusia kalau itu terjadi accident ya. Jadi bersama-sama KNKT akan itu. Kemudian saya sudah pesan kepada Marskal Madya Daryatmo, tolong tim SAR kita mengamankan apa yang namanya flight recorder, black box itu. Karena itulah salah satu nanti yang akan dipakai membuka kenapa itu terjadi. Ya. Nanti saya tidak menghitung itu sekarang. Spesifik pesawatnya pun saya belum tahu itu pesawat baru. Pak, belum dijelaskan cuaca terakhir di koordinat itu. Saya barusan menelpon BMG, siapkan data cuaca. Belum tahu. Siapkan data cuaca. Jadi satu, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi suatu distress. Dan kita sebagai masyarakat yang paham, anggota ICAO itu Indonesia itu sejak 50 tahun yang lalu. Jadi jangan sampai di antara kita, terutama para pejabat, melaksanakan jump to conclusion. Ini karena cuaca itu. Itu menunjukkan budaya kita. Jadi satu, tunggu. KNKT akan leading memimpin itu. Dan kita akan mengungkapkan kenapa itu terjadi. KNKT sebagai representasi Indonesia punya kepentingan. Kenapa di situ? State of occurrence adalah wilayah kita. 2. State yang mempunyai kepentingan karena victims di situ adalah warga negara Indonesia. Jadi pasti akan KNKT ungkap itu nanti. Kita tidak punya ahli pesawat itu, tetapi internasional membolehkan kita bekerja sama dengan state of manufacture dengan Rusia. Dan tadi sudah diadakan pembicaraan dengan ketua KNKT Rusia. Kebetulan dia berada di Jerman. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Untuk Pak Daerah Pak, bisa dikasih Bapak lokasi dari posko Basarnas detailnya Pak di desa Cigaong tadi, Kecamatan Cigaong, Kecamatan Akan, di mana Pak kita juga bisa. Oke, rincinya Pak Bo. Rincinya. Rincinya dari kecamatan. Kita perlu cek lagi nanti untuk kecamatan, karena kami yang dapat ini baru desa Cidaun. Kecamatan. Nah, saya dukung dulu ya, beri waktu 5 menit dahulu.
Mesin kuda. Jelaskan Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Ya, coba. Yang izin bahasa Inggris. Enggak tadi koordinat aja berapa? So, what kind of information do you want to get? Sorry, what kind of information do you want to get?